Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Ya, pada hari ini kita kembali lagi pada pertemuan mata kuliah metodologi kuantitatif, di mana pada hari ini akan dijelaskan oleh kelompok 8 yang beranggotakan oleh Islam Eliana dan Najwa Dahlia. Nah, langsung saja mengingat ini sedang direkod, jadi saya langsung kembalikan ke kelompok 8. Kepada kelompok 8 silakan mempresentasikan presentasinya. Ya, baik. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai interpretasi pembahasan hasil penelitian dan menarik kesimpulan. Next. Ya, kali ini mau membahas mengenai pengertian dari interpretasi. Di situ ada menurut KPBI, terus deskriptif sama analitik, lalu kesimpulan dari pengertian interpretasi. Nah, yang pertama yaitu pengertian interpretasi menurut KBBI, yaitu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, interpretasi diartikan sebagai sebuah langkah untuk memberi pesan, pengetahuan, serta pandangan teoritis terhadap sesuatu KBBI. Nah, ada juga interpretasi menurut artian deskriptif, yaitu penafsiran data dengan sebuah gambaran dari hasil data yang diperoleh. Terus, interpretasi menurut artian analitik, yaitu penafsiran data dengan bertujuan untuk memaknai dengan dasar dari hasil studi empiris serta beberapa teori yang mendukung. Nah, secara tiga pengertian ini dapat disimpulkan bahwasanya interpretasi itu adalah suatu proses menafsirkan serta pemaknaan analisis yang dilaksanakan menguraikan rangka-rangka atau pola-pola sebuah gambaran, menghubungkan serta mengaitkan gambaran-gambaran yang ada. Atau lebih ringkasnya, interpretasi itu adalah suatu penguraian materi mengenai maknanya secara merinci. Next. Selanjutnya akan saya jelaskan langkah-langkah yang dapat dilakukan ketika melakukan interpretasi. Nah, yang pertama yaitu pemberian pandangan kritis terhadap analisis yang diperoleh. Nah, yang kedua, menghubungkan analisis dan teori yang mendasari. Kemudian yang ketiga, menghubungkan hasil penelitian dengan data-data lain yang diperoleh di lapangan seperti hasil dari wawancara dan observasi. Yang keempat, menghubungkan hasil analisis dengan hasil penelitian terdahulu. Baik, slide selanjutnya. Baik, nah di sini saya akan menampilkan contoh interpretasi hasil analisis data. Nah, di situ kan sudah tergambar ya, bahwasanya variabel bebas, yaitu variabel bebas itu variabel yang mempengaruhi, dan variabel terikat yaitu variabel yang tidak mempengaruhi. Nah, kemudian ada koefisien jalur, ada p-value, dan juga keterangan. Nah, ketika EQ atau emotional quotient atau kecerdasan emosional itu mempengaruhi kepemimpinan transformasional. Nah, di mana koefisien jalurnya itu 0,372. Nah, p-value-nya itu kan 0,00. Nah, ketika hasil p-value-nya itu 0 kurang dari 5%, nah itu bisa dikatakan adalah signifikan. Jadi EQ itu mempengaruhi kepemimpinan transformasional. Nah, baik, saya akan menjelaskan lebih detailnya, yaitu yang pertama, pengaruh kecerdasan emosional atau EQ terhadap kepemimpinan transformasional. Nah, hasil analisis koefisien jalur inner model, yaitu jalur inner model itu jalur yang saling keterkaitan atau terikat dalam PLS atau pengaruh langsung variabel kecerdasan emosional terhadap kepemimpinan transformasional diperoleh nilai 0,372 dengan
p-value sebesar 0,000. Nah, karena p-value-nya itu kurang dari 5%, maka terdapat cukup bukti empiris untuk menerima hipotesis pertama, bahwa semakin meningkat tingkat kecerdasan emosional, maka kepemimpinan transformasional akan semakin baik. Nah, ketika p-value-nya itu melebihi dari 5%, maka katakan tidak signifikan seperti itu. Karena koefisien jalur berada pada positif 0,372, maka mengidentifikasikan bahwa pengaruh keduanya itu searah. Artinya, jika semakin meningkat tingkat kecerdasan emosional, maka akan mengakibatkan semakin meningkat pula kepemimpinan. Nah, kemudian yang kedua, pengaruh kecerdasan emosional terhadap kepuasan kerja. Nah, hasil analisis koefisien jalur inner model dalam PLS, pengaruh langsung variabel kecerdasan emosional terhadap kepuasan kerja diperoleh nilai 0,334 dengan p-value sebesar 0,000. Karena p-value kurang dari 5%, maka terdapat cukup bukti empiris untuk menerima hipotesis kedua. Nah, bahwa semakin meningkat kecerdasan emosional, maka kepuasan kerja akan semakin meningkat. Karena koefisien jalur bertanda positif 0,334 mengindikasikan bahwa pengaruh keduanya searah. Artinya, jika semakin meningkat tingkat kecerdasan emosional, maka akan mengakibatkan semakin meningkat pula kepuasan kerja. Demikian pula sebaliknya, jika semakin menurun kecerdasan emosional, maka akan mengakibatkan semakin rendah pula kepuasan. Nah, kemudian yang ketiga, yaitu pengaruh kecerdasan emosional terhadap kinerja atau EQ terhadap K. Nah, hasil analisis efisien jalur inner model dalam PLS pengaruh F langsung variabel kecerdasan emosional atau EQ terdapat kinerja diperoleh nilai 0,232 dengan p-value sebesar 0,000. Karena p-value kurang dari 5%, maka terdapat cukup bukti empiris untuk menerima hipotesis ketiga, bahwa semakin meningkat kecerdasan emosional, maka kinerja akan semakin meningkat. Karena koefisien jalur bertanda positif 0,232, maka hal ini mengindikasikan bahwa pengaruh keduanya searah. Nah, artinya, jika semakin meningkat kecerdasan emosional, maka akan mengakibatkan semakin meningkat pula kinerja. Demikian pula sebaliknya, jika semakin menurun tingkat kecerdasan emosional atau lebih dari 5% p-value-nya, nah, atau semakin menurun tingkat EQ-nya atau kecerdasan emosionalnya, maka akan mengakibatkan semakin rendah tingkat kinerjanya atau berpengaruh terhadap K atau kinerjanya. Kemudian poin yang keempat, pengaruh kecerdasan spiritual terhadap kepemimpinan. Kecerdasan spiritual atau SQ. Nah, transformasional hasil analisis koefisien jalur inner model dalam PLS pengaruh langsung variabel kecerdasan spiritual terhadap kepemimpinan transformasional diperoleh nilai 0,371 dengan p-value sebesar 0,013. Karena p-value kurang dari 5%, maka terdapat cukup bukti empiris untuk menerima hipotesis keempat, bahwa semakin meningkat kecerdasan spiritual, maka maka kepemimpinan transformasionalnya akan semakin baik. Kemudian yang kelima, pengaruh kecerdasan spiritual terhadap kepuasan kerja atau pengaruh SQ terhadap KK, kepuasan kerja. Hasil analisis koefisien jalur inner model dalam PLS pengaruh langsung variabel kecerdasan spiritual terhadap kepuasan kerja diperoleh 0,272 dengan p-value sebesar 0,016. Karena p-value kurang dari 5%, maka terdapat cukup bukti empiris untuk menerima hipotesis kelima, bahwa semakin meningkat kecerdasan spiritual, maka kepuasan kerja akan semakin meningkat. Kemudian poin yang keenam, pengaruh kecerdasan spiritual terhadap kinerja atau pengaruh
SQ terhadap K. Hasil analisis koefisien jalur inner model dalam PLS pengaruh langsung variabel kecerdasan spiritual terhadap kinerja diperoleh nilai 0,234 dengan p-value sebesar 0,025. Karena p-value menghasilkan kurang dari 5%, maka terdapat cukup bukti empiris untuk menerima hipotesis ke-6, bahwa semakin meningkat kecerdasan spiritual, maka kinerja akan semakin meningkat. Kemudian yang ke-7, pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kepuasan kerja. Hasil analisis koefisien jalur inner model dalam PLS pengaruh langsung variabel kemampuan transformal terhadap kepuasan kerja diperoleh nilai 0,245 dengan p-value sebesar 0,005. Karena p-value kurang dari 5%, maka terdapat cukup bukti empiris untuk menerima hipotesis ke-7, bahwa semakin baik kepemimpinan transformasional, maka kepuasan kerja akan semakin meningkat. Kemudian poin ke-8, pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kinerja. Hasil analisis koefisien jalur inner model dalam PLS pengaruh langsung variabel kepemimpinan transformasional terhadap kinerja diperoleh nilai 0,188 dengan p-value sebesar 0,027. Karena p-value kurang dari 5%, maka terdapat cukup bukti empiris untuk menerima hipotesis ke-8, bahwa semakin baik kepemimpinan transformasional, maka kinerja akan semakin meningkat. Kemudian poin yang terakhir, pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja. Hasil analisis koefisien jalur inner model dalam PLS pengaruh langsung variabel kepuasan kerja terhadap kinerja diperoleh nilai 0,404 dengan p-value sebesar 0,00. Karena p-value kurang dari 5%, maka terdapat cukup bukti empiris untuk menerima hipotesis ke-9, bahwa semakin meningkat kepuasan kerja, maka kinerja akan semakin meningkat. Baik, akan dilanjutkan oleh Mbak Alfi. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan hasil penelitian. Nah, pengertian dari pembahasan hasil penelitian itu adalah sebuah penguraian atau jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan. Maka dari itu, hasil penelitian diartikan sebagai suatu keabsahan dari hasil penelitian, dengan kata lain, suatu penyajian sebuah opini dari pemikiran-pemikiran peneliti terhadap pola teori yang mendukung. Nah, adapun hasil penelitian, pembahasan hasil penelitian ini memiliki peranan yang penting. Nah, adapun alasan-alasan yang dijadikan landasan mengapa tahap pembahasan hasil penelitian ini dianggap penting. Yang pertama, yaitu penjelasan dalam tahap pembahasan hasil penelitian ini, yaitu merupakan penjelasan cara peneliti mencapai tujuan dalam penelitiannya. Terus yang kedua, yaitu penafsiran temuan penelitian. Yang ketiga, menggabungkan temuan penelitian dengan pengetahuan. Yang keempat, memperbarui teori dahulu atau membuat teori baru. Yang kelima, menguraikan tentang dampak lain dari hasil penelitian serta membatasi temuan penelitian. Selanjutnya yaitu 3 aspek penyusunan dalam tahap pembahasan hasil penelitian. Yang pertama yaitu ada aspek kajian teoritis. Nah, teoritis itu kan suatu rancangan atau ide yang memiliki sifat yang universal dengan melewati tahapan yang sistematis serta diuji kevalidasiannya. Nah, kalau kajian teoritis yaitu sebuah pembahasan mengenai hasil penelitian yang menjelaskan tentang keterkaitan teori dengan objek penelitian yang tengah diamati. Selanjutnya yaitu kajian empiris. Nah, untuk kajian empiris ini yaitu dalam pembahasan kajian empiris, hasil peneliti atau pernyataan dari peneliti dikaitkan dengan pernyataan atau hasil penelitian sebelumnya. Selanjutnya yaitu aspek implikasi hasil. Nah, setiap
hasil penelitian itu memiliki dampak. Nah, baik bagi yang menerima hasil penelitian tersebut ataupun tidak. Nah, peneliti harus menyajikan dampak dari penelitian tersebut agar hasil tersebut tidaklah hanya menjadi masa lalu atau historis, tetapi dapat menjadi inspirasi bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Nah, adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembahasan hasil penelitian, yaitu pertama, sebuah pernyataan mengenai kesimpulan yang diambil dari penemuan penelitian yang kemudian dapat diaplikasikan pada situasi atau kondisi yang sama. Yang kedua yaitu peneliti menjelaskan mengenai batasan generalisasinya. Yang ketiga yaitu apabila dalam pembahasan implikasi hasil penelitian terdapat pertanyaan yang belum terjawab, maka peneliti menjelaskannya agar pertanyaan tersebut dapat menjadi materi bagi peneliti-peneliti selanjutnya. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Isna. Baik, selanjutnya poin yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Oke. Penarikan kesimpulan itu merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk memberikan kejelasan terhadap hasil penelitian yang sudah dilakukan. Kesimpulan diambil dari ide-ide pemikiran dengan aturan inferensi yang berlaku. Kesimpulan juga dapat diartikan sebagai pernyataan singkat terhadap data hasil penelitian yang diperoleh. Di dalam penarikan kesimpulan ini, sebaiknya dicantumkan saran. Nah, saran ini memuat rekomendasi peneliti berdasarkan penelitiannya yang diberikan kepada pembaca. Nah, penyusunan dalam kesimpulan ini disesuaikan dengan tujuan penelitiannya. Nah, penarikan kesimpulan ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada kesimpulan utama, yaitu kesimpulan utama merupakan pernyataan singkat yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang diambil. Nah, contoh dari kesimpulan utama yakni secara keseluruhan hasil belajar pendidikan agama Islam kelompok anak yang menggunakan media pembelajaran digital animasi lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok anak yang menggunakan media pembelajaran digital storytelling. Nah, kemudian B, kecerdasan emosional yang meningkat akan berpengaruh terhadap kepemimpinan transformasional. Semakin meningkat tingkat kecerdasan emosional pemimpin, maka kepemimpinan transformasional yang diterapkan akan semakin baik. Nah, kemudian kesimpulan yang kedua yaitu kesimpulan tambahan. Nah, kesimpulan tambahan merupakan proses penarikan kesimpulan yang tidak dikaitkan langsung dengan kesimpulan utama, tetapi menunjukkan fakta-faktanya. Contoh dari kesimpulan tambahan yakni media pembelajaran digital animasi dapat menarik minat siswa dan membuat siswa lebih cepat mengerti. Nah, penggunaan media belajar digital animasi ini menjadikan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Nah, baik, sekian dari presentasi kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Baik, saya akan serahkan ke moderator. Udah, oke. Udah dijelasin juga oleh pemateri temannya, dan maaf tadi saya ada typo. Pematerinya satunya Alfi Rizky, jadi udah dijelasin juga oleh Alfi Rizky. Oke, ini buat kelompok 8. Untuk pertanyaan mungkin dibatasin 2. Silakan, ada yang mau bertanya? Mungkin dari teman-teman, Lintang, Mas Fani, Mbak Najwa, Mbak Atana mau bertanya? Atau mungkin lanjut aja ke kelompok 9 dulu ya, ntar digabung pertanyaan-pertanyaan semuanya digabung di ending. Iya, itu aja. Oke, sekarang masuk ke kelompok 9 dari kelompok Mas Fani. Ini tinggal berapa menit ini kalau dibuat presentasi? Ya, mungkin Nggak cukup kayaknya. Kalau perdana biasanya unlimited.
Tapi ini nggak unlimited. Ya kalau begitu kalau diteruskan ini nggak nyampe kayaknya. Materinya ya lumayan. Keluar lagi, masuk lagi. Terus nggak pas tanya jawab, keluar lagi, masuk lagi. Gimana? Ya, boleh. Oke, boleh. Manut. Atau mungkin ini kan masih cukup waktunya. Nah, mungkin pertanyaan. Nanggung tapi kayak. Iya, kalau memang mau dijadiin tanya jawab, ada yang tanya gitu. Ya. Biar dihabisin sekalian waktunya. Iya, biar dihabisin sekalian di sesi. Oke, siapa ini yang mau tanya nih? 1 atau 2 orang. Gak usah banyak-banyak. Saya. Oke. Ya, silakan dari operator. Ya, terima kasih waktunya. Saya izin bertanya kepada kelompok 8 tentang tadi kan dijelaskan yang tabel contoh interpretasi hasil analisis data. Di situ disebutkan ada koefisien jalur dan p-value. Nah, koefisien jalurnya itu kan sudah ada angka-angkanya ya. Nah, itu sudah ditetapkan dari aslinya memang datanya seperti itu atau ada hitungannya begitu. Koefisien jalur sama p-value-nya. Itu sudah tetap seperti itu apa ada perhitungannya. Kemudian untuk menghitung hasil itu apakah menggunakan aplikasi yang biasa kita gunakan dulu atau bagaimana? Begitu. Apa bisa ditangkap? Ya, dari pemateri apakah bisa ditangkap? Mungkin berikan waktu sebentar ya. Oke. Mungkin 5 menit atau enggak 2 menit buat mencari jawaban. Selanjutnya dilanjut dengan pertanyaan yang lain. Apakah ada yang mau bertanya? Dari Mas Aka, Mbak Faik, Mbak Novia, Miss Beh, Raiha. Ayo Rek, tanya Rek satu lagi. Mbak Lintang mungkin mau bertanya. Boten. Buatan, oke. Alhamdulillah udah masuk sekitar 17 peserta ya. Mungkin ada 2 yang berhalangan hadir dari Mas Faisal sama Mas Satria. Dari Nurma Wahyu, apakah ada pertanyaan? Oke, mungkin untuk kelompok 8 ini hanya ada 1 pertanyaan dari... Oke, gitu dong. Tanya lah. Silakan Mas Aka. Ya, ini kan di makalah dituliskan halaman 6 itu dalam kerangka metode ilmiah terdapat 3 aspek dalam penyusunan pembahasan hasil penelitian. Itu kajian teoritis, kajian empiris, dan aspek implikasi hasil. Itu penelitian yang bersifat kuantitatif saja atau juga yang kualitatif. Terima kasih. Dari pemateri, Mbak Isna, Mbak Alfi, apakah bisa ditangkap? Iya, bisa. Oke, sip. Berarti Ya, sudah. baik, saya akan menjawab itu. Oke. Tadi sudah 2 pertanyaan ya, Mas Afan, maaf sebelumnya. Ya, cukup 2 pertanyaan aja. Ya, saya tadi nggak menyimak Mas Aka, saya nyari jawaban yang Mbak Mar'a tadi. Saya izin Apa jawab. perlu diulang pertanyaannya? Ya, langsung aja. Iya, yang Mbak Mar'a minta diulang, terus langsung saya jawab. Ini mau menjawab atau gimana? Iya, mau menjawab.
Oke, silakan. Untuk Ya, pertanyaan coba. Mbak Mara. Ya, coba diulang pertanyaannya sekali lagi. Kepada Mbak Mara bisa dikemukakan kembali pertanyaannya. Ya, jadi kan tadi di tabel contoh hasil interpretasi kan ada koefisiensi Jarry dan p-value. Nah, itu angka-angkanya itu memang, maksudnya memang tetap seperti itu, maksudnya datanya memang berpedoman pada angka-angka tersebut atau ada hitungannya sendiri begitu. Kemudian tadi kan Mbak Isna menjelaskan kalau hasilnya di bawah 5 itu bagaimana. Nah, apakah hitungannya itu kita menghitungnya pakai aplikasi yang biasa kita gunakan saat semester dulu atau bagaimana gitu. BTW kurang 10 menit, guys. Oke, terima kasih. Maaf. Oke, Iya. langsung bisa Oke, ditanya, langsung. bisa dijawab. Nah, Oke, silakan. untuk data-data hitungannya itu tidak terpacu ya, jadi ada hitungannya sendiri. Nah, ngitungnya itu bisa menggunakan aplikasi SPSS sama Smart PLS. Jadi seperti itu. Jadi tidak berpatokan, tapi datanya selalu berubah-ubah. Seperti itu, Mbak Mara. Dan ngitungnya pakai Smart PLS bisa, pakai SPSS bisa. Gitu. Bisa di izin feedback. Iya. Jadi yang di tabel itu belum pasti begitu ya? Iya kan dari tabel itu kan sudah jadi hasil perhitungan gitu loh Mbak Mara. Jadi seperti itu. Oh iya. Ya, jadi kan saya ngambil datanya kan dari buku, otomatis itu kan sudah terhitung. Jadi saya tinggal nganalisis aja tadi, tinggal jelasin maksud dari tabel itu apa sih, seperti itu keterangannya. Nah, untuk ngitungnya itu pakai aplikasi. Jadi tadi itu sudah terhitung gitu loh. Oh iya. Berarti masukkan saja mungkin bisa dilihatkan datanya sekilas begitu supaya kita tahu model datanya itu bagaimana gitu. Masukkan saja sih tadi supaya tidak ujuk-ujuk hasil tabelnya begitu. Ya. Terima kasih masukannya. Nah, untuk patokannya itu selalu berpatokan pada yang p-value-nya yang tadi kurang dari 5% sama yang lebih dari 5%. Ya, patokannya cuma di situ aja. Oh iya, paham. Ya, jadi kalau seandainya kurang dari itu berarti semakin berpengaruh. Kalau lebih dari 5% berarti tidak berpengaruh seperti itu. Ya, jadi semakin kurang dari 5% semakin berpengaruh gitu. Semakin jadi yang pasti itu yang p-value-nya saja ya. Ya, betul. Oh, oke. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, tinggal pertanyaannya Mas Naka berarti ya. Ya, saya mencoba menjawab ya. Tapi nanti kalau misalnya memang ada kesalahan mohon diluruskan ya. Kalau menurut saya ini moderator ya. Aspek ini juga termasuk sama seperti penelitian kualitatif, mungkin dalam penyajiannya yang berbeda. Kan dalam penelitian kualitatif juga kan kita membutuhkan untuk membandingkan teori-teori juga, terus juga kita membandingkan hasil penelitian sebelumnya dengan penelitian yang terdahulu, penelitian sekarang dan juga penelitian terdahulu begitu. Kalau menurut saya sama, mungkin tetapi dalam penyajiannya mungkin berbeda gitu. Bisa ditangkap ya? Bisa diterima? Mas Aka gimana? Oh begitu ya. Untuk lebih memberikan pemahaman yang ya lebih paham lah kita. Contohnya sekilas saja contohnya. Kalau di kualitatif cara penyajiannya gimana, kalau di kuantitatif penyajiannya gimana. Terima kasih. Ya, kalau misalnya kualitatif itu seperti yang kita pernah belajar ya, kayak misalnya kita membandingkan penelitian kita dengan penelitian sebelumnya mungkin dalam segi kata-kata bahasa. Nah, kalau misalnya
kuantitatif itu kan lebih ke jumlah data. Mungkin kayak misalnya misalnya kita meneliti berapa sih orang yang misalnya menyukai gemar hobi main basket gitu. Mungkin kalau peneliti sebelumnya misalnya ada 12 anak, terus kalau misalnya sekarang misalnya ada 5 anak, nah itu kan kita bisa membandingkan gitu kan. Itu secara kalau misalnya kita itu misalnya dalam penyajian kuantitatifnya misalnya seperti itu. Terus kalau misalnya kualitatif mungkin lebih ke lebih ke sifat ya, lebih ke kata-kata kalimat gitu. Kalau kuantitatif sama kualitatif kan perbedaannya di situ. Mungkin dari teman-teman yang ingin meluruskan barangkali. Ya, dari teman-teman apakah ada feedback? Atau dari penanya apakah bisa diterima dengan sepenuh hati? Awalnya iya sepenuh hati, tapi ketika yang jawab tadi ngomong mohon diluruskan itu, jadi saya agak goyah itu. Jadinya Wah. kita apa tidak? Enggak, barangkali Ya, ada teman-teman yang mau menambahi gitu loh. Ya, Mas Aka. Jadi Mbak Alvin ini tadi berikan statement seperti itu, bukan berarti Mbak Alvin itu nggak yakin dengan jawabannya, melainkan buat mempersilahkan teman-teman lain buat berkomentar seperti itu. Bukan berarti Mbak Alvin ini nggak yakin atas pertanyaannya, gitu. Pernyataannya seperti itu. Begitu, Mas Aka. Oke, mungkin bisa dicukupkan untuk pertanyaan Mas Aka, mengingat juga dari time Zoom-nya juga udah mendekati time deadline-nya. Untuk kelompok 8 ini kami cukupkan. Saya selaku moderator mohon undur diri, dan buat kelompok 9-nya bisa dilanjut di room selanjutnya. Jadi kita keluar dulu, ntar masuk lagi. Oke.